Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Dan tetap jaga kesehatan ya selama COVID-19 ini. Dengan makan yang sehat, cuci tangan, dan gunakan protokol kesehatan. Baiklah, perkenalkan. Nama saya Kurnia Ayu. NIM A1A2 18032. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan antara Indonesia dan Australia. Baiklah, sebelumnya pada masa Kevin Rudd. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang Kevin Rudd. Biodata Kevin Rudd. Kevin Rudd atau Kevin Mitchell Rudd lahir di Nambour, Queensland, Australia pada 21 September 1957. Dan usia dia sekarang 63 tahun. Dia seorang politikus Australia dan bertugas sebagai Perdana Menteri Australia dan pemimpin Federal Partai Buruh Australia atau ALP sejak Desember 2007 hingga 2010 tanggal 24 Juni dan menjabat kembali 27 Juni 2013 hingga 18 September 2013. Dan ia juga anggota Australian House of Representatives sejak 1998 dan mewakili daerah pemilihan Queensland. Kevin Rudd pernah berkuliah di Universitas Nasional Australia yang terletak di ibu kota Australia, Canberra, di mana ia kuliah dan tinggal di sebuah asrama. Dia fasih berbahasa Mandarin dan juga pernah terpilih sebagai anggota parlemen di pusat. Dan dia pernah bertugas di Stockholm dan Beijing sejak ia terpilih sebagai ketua ALP. Pada masa perpolitikannya, ia berhasil mengalahkan Kim Stanley di mana ia mempunyai suara sekitar 39 berbanding 49. Dan Kevin Rudd juga pernah melakukan partai sebagai. Baiklah, masuk ke inti. Hubungan antara Australia dan Indonesia, di mana Australia sudah mulai perhatikan Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana hubungan antara Australia dan Indonesia ini sangat ramah. Dan dijelaskan bahwa pada waktu ini aksi militer Belanda yang pertama pada bulan Juli 1947, Australia adalah negara yang paling bersimpati pada tuntutan Republik untuk mendapatkan status kemerdekaan di kalangan internasional. Hubungan Indonesia dan Australia juga sangat dipengaruhi oleh yang berkuasa pada saat itu, di mana sistem pemerintahan Australia sangat mirip dengan sistem pemerintahan Amerika, yaitu dikuasai oleh dua partai, yaitu Partai Liberal Nasionalis dan Partai Buruh Australia ALP. Perbedaan ideologi antara Partai Buruh dan Partai Liberal Nasional di sini menjadi faktor yang dipengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, di mana terjadi pasang surut antara hubungan Indonesia dan Australia yang terlihat penguasa dari partai mana yang sedang berkuasa di Australia. Hubungan Australia dan Indonesia yang harmonis dapat juga dilihat dari pemimpin Chief Ley dan Paul Keating, di mana Partai Buruh dipimpin oleh kedua negara ini sangat jauh berbeda dengan yang dipimpin oleh John Howard dari Partai Liberal, yang mana pada masa itu hubungan antara Indonesia dan Australia dalam hubungan bilateral yaitu dilihat dari kasus-kasus yang ada seperti kasus Irian Barat, kemerdekaan Timor Timur, dan dari Indonesia juga ada munculnya mengenai terorisme yang akhirnya dugaan Australia terhadap Islam di Indonesia.
di mana juga ada kasus pemberian visa kepada warga Papua yang kasus ini menjadikan di mana dalam kampanyenya Kevin Rudd mengambil beberapa visi yang mana dari kebijakan-kebijakan dari Harvard yang dirasa gagal dan menghilangkan kepercayaan diri dari masyarakat Australia yang dilakukan oleh Rudd untuk mendapatkan respon baik dari masyarakat Australia, terutama di kalangan muda warga Australia. Dengan terpilihnya Kevin Rudd, Perdana Menteri baru ini menghembuskan angin segar ke wilayah Indonesia. Dengan karir pada masa Kevin Rudd, hubungan Australia dan Indonesia dirasakan harmonis, dan melihat latar belakang tersebut, disinilah mulai terjalin hubungan antara Perdana Menteri Kevin Rudd dan Indonesia. Adapun hubungan masalah terorisme yang merenggut banyak warga korban Australia di Indonesia, Australia mengeluarkan kebijakan terorisme di antaranya yaitu 1. Perjanjian Lombok. Dan juga tidak hanya itu, Australia mengeluarkan kebijakan travel advisory atau peringatan berpergian ke Indonesia bagi warga Australia, di mana hubungan Australia dan Indonesia yang lain dalam kerjasama itu menuntaskan koruptor di Indonesia yang melarikan diri ke Australia. Misal saja kasus Andian Kiki Ariwan yang menjadi daftar yang mana ini pada masa SBY, pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Selain dalam bidang politik, hubungan Australia dan Indonesia juga ada dalam bidang pendidikan, yakni pertukaran pelajar atau people to people antara Australia dan Indonesia, di mana setiap tahunnya pelajar Indonesia yang ingin belajar ke Australia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan dalam bidang ekonomi, Australia juga melakukan di mana pada tahun 2007-2008 tercatat Australia ke Indonesia melakukan ekspor sebesar 4,5 US dollar sampai 5,3 miliar. Di mana pada 2013 Kevin Rudd kembali ke Indonesia untuk melihat pedagang sapi, yang mana hal ini dikarenakan adanya kesepakatan antara Presiden dan Kevin Rudd untuk dalam bidang perdagangan daging sapi, di mana konsep ini masih menjaga untuk Indonesia sendiri masih kekurangan daging sapi, disebutkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Makanya terjadi kesepakatan antara Kevin Rudd dan Indonesia tentang perdagangan daging sapi. Pada kala itu, dan di 2020 ini hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sendiri sudah semakin membaik, tetapi karena adanya COVID-19 melanda, mereka harus terlepas dari wabah pemerintah Indonesia dan Australia, dan hubungannya harus tetap berjalan mulus. Di mana hal ini disebutkan oleh Teuku, di mana pemerintahan Australia melarang warganya untuk berdatang ke Indonesia karena ditakutkan terkena penyakit COVID-19. Dan juga Australia juga menyumbangkan atau membantu Indonesia sekitar 1,5 miliar AUD atau uang Australia dan setara dengan 15 triliun rupiah dari pemerintahan Australia untuk Indonesia yang telah ditandatangani, dan ini statusnya Indonesia akan mengembalikan selama 15 tahun ke depan. Di mana biasanya dalam hal-hal kritis seperti ini, pemerintahan Australia langsung bertemu dengan pemerintahan yang bersangkutan. Baiklah, cukup sekian dulu ya teman-teman pembahasan tentang Kevin Rudd dan hubungan Australia dan Indonesia. Kita bahas lain kali. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.